Dadakan banget tiba-tiba pulang kampung di sore hari. Halo guys, assalamualaikum. Ini tuh sebenarnya dadakan banget ya, soalnya kan kita rencana pulang kampung itu masih besok pagi, tapi karena tadi suami aku pulang dari kebun itu udah sekitar jam 1, semua kerjaan juga udah beres. Makanya sore ini kan suami aku udah nggak ke kebun ya, tiba-tiba sekitar jam 3 sore suami aku tuh ngajakin pulang kampung karena aku inget aku udah selesai beres-beres rumah juga, jadinya ya udah ini walaupun udah jam 3 sore, aku tuh mau aja diajak pulang kampung, apalagi kakak aku ini tadi baru aja aku bilangin kalau aku suruh mandi, aku suruh nyuci semua bajunya tuh bener-bener semangat banget. Karena emang kalau untuk kakak aku itu nggak kita bilangin dari kemarin-kemarin ya kalau kita mau pulang kampung, jadi ngomonginnya itu bener-bener dadakan banget. Sebelum mandi tadi juga untuk suami aku tuh sempet nyusun bantal, ini untuk sebagian bantal yang aku beli kemarin itu mau aku bawa pulang kampung karena kan kemarin juga kita dapat bantalnya tuh lumayan banyak, jadi sebagian mau kita bawa pulang kampung biar bisa kita pakai tidur di kampung nanti. Nah, ini tadi kakak aku tuh lewat jalan bagian bawah ataupun bagian utama dan kalian tahu ini tuh pas kita berangkat itu udah diguyur sama gerimis. Ini tuh aku sama suami bener-bener ketar-ketir banget ya. Kita nggak mikirin motor kita itu mikirinnya motor kakak aku. Soalnya kan itu motor bukan setelan untuk dipakai di gunung. Selain itu untuk ban motor kakak aku tuh udah gundul gitu loh. Jadi kalau jalannya licin dikit itu pasti motornya nggak bisa jalan alias diam di tempat. Dan ini tiba-tiba kita itu udah sampai di Curup ya. Ini kita berhenti dulu di Indo karena kita itu masih nungguin kakak aku yang ketinggalan di belakang. Soalnya tadi kakak aku tuh sempet mampir, nggak tahu ya mampir kemana. Makanya ini tadi kita tinggal aja kita tunggu di Indo. Dan ini sekitar jam setengah 5 kakak aku tuh baru sampai di Curup. Ini langsung aja kakak aku mau isi bensin terlebih dahulu. Sedangkan aku di sini mau melipir dulu. Aku tuh mau cari keju mozzarella. Ini mau aku bawa pulang kampung. Nah, untuk beli keju mozzarellanya udah selesai. Ini kita lanjutkan perjalanan. Jadi kita berangkat pulang kampung ini tuh udah lumayan sore ya. Dari gunung tadi udah jam 3 lebih, jam 3 seperempat kayaknya. Ditambah lagi kan kita tadi nungguin kakak aku juga hampir 1 jam ya. Jadi ini kita dari Curup menuju ke kota Martapura itu dari jam setengah 5 sore. Ya pokoknya ini kita di jalan itu nyantai aja, nggak terlalu ngebut. Pokoknya tuh ya hati-hati. Yang penting kita sampai di rumah dengan selamat. Biasanya juga aku sama suami tuh sering banget ya pulang kampung di sore hari kayak gini. Tapi biasanya kita pulang di sore hari itu waktu masih pakai motor Revo. Kalau pakai motor biru kayak gini perdana banget ini kita pulang di sore hari. Dan Masya Allah cuaca sore hari ini tuh bener-bener bagus banget ya. Yang tadi dari gunung itu udah sempet diguyur hujan. Tapi pas sampai di kota ini cuacanya tuh terpantau aman banget. Nah, ini kita udah sampai di kota Martapura. Kita sampai di kota Martapura itu udah sekitar jam setengah 6 lebih. Ini juga untuk suasananya udah kelihatan kalau udah mulai gelap ya. Jadi biasanya jarak dari gunung menuju ke kampung itu kita memerlukan waktu sekitar kurang lebih 3 jam. Tapi ya itu tadi tergantung sama kita ngebawa motornya. Kalau misal bawa motornya ngebut 2 jam itu kita udah sampai di kampung. Tapi karena aku kalau pakai helm naik motor itu seringnya mabuk, makanya suami aku tuh kalau ngebonceng aku nggak pernah ngebut. Kita udah sampai di Simpang Adipura, berhenti dulu. Ini aku mau beli martabak telur sama martabak keju karena dari gunung tadi udah kepikiran sampai di Martapura pasti sore. Jadinya udah kepikiran kalau pengen beli martabak. Nah, ini tadi kakak aku juga sempat beli kebab. Ini aku mau masuk ke Indo dulu. Karena kan kalau di gunung kita itu nggak bisa jajan kayak gini ya, bisa jajan kalau kita pas turun ke kota. Makanya ini mumpung kita pulang kampung ya kita puas-puasin aja. Ini aku udah keluar dari Indo, kita istirahat dulu sebentar. Kita istirahat sambil makan jajan dan juga ngelurusin pinggang soalnya bener-bener encok banget. Nah, karena ini udah habis maghrib, kita lanjutkan lagi perjalanan. Dan aku persingkat aja, ini kita udah sampai di desa ibu aku. Jadi pulang kampung kali ini aku tuh nggak ngabarin orang tua aku sama sekali ya. Ini langsung aja aku tuh ngetuk pintu bagian depan dan ini pas udah dibuka sama ibu aku tuh bener-bener kaget banget karena emang dari tadi tuh aku nggak bilang kalau kita itu pulang kampung ya. Dan pastinya ini untuk ibu aku tuh bener-bener kaget banget tiba-tiba udah sampai di rumah, sedangkan Kiara itu masih bingung. Dia tuh kayak nggak nyangka gitu kalau aku sama papanya itu pulang kampung. Ini pas udah tahu kalau kita pulang kampung, Kiara itu bener-bener seneng banget. Dan ini juga kakak aku udah sampai di rumah. Alhamdulillah ini kita udah sampai di rumah dengan selamat. Jadi kita sampai di rumah ini tuh sekitar jam setengah 7 malam. Ini tadi kita pas sampai di
di rumah Kiara itu lagi makan disuapin sama mamanya. Jadi Kiara kalau manggil utinya itu mama ya, kalau manggil orang tuanya itu unda sama papa. Masya Allah, ini Kiara kelihatan banget senengnya, soalnya kan semua ikutan pulang kampung. Dan ini untuk jajan yang kita bawa dari Indo tadi sama Kiara langsung aja mau dibuka. Untuk beli jajannya juga aku tuh nggak terlalu banyak sih, soalnya mungkin besok-besok lagi kita bakalan keluar bareng-bareng. Nah oke, ini kita mau lanjut ngobrol-ngobrol aja dulu sambil istirahat. Jadinya ya sudah, sekian dulu video kegiatan aku hari ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton, dan jangan lupa ikutin video-video kegiatan aku di kampung berikutnya. Bye bye.